Segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama membaca dari Alkitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga yang ke-22. Tema yang diberikan oleh Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia ialah dipersatukan di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu pertolongan Tuhan yang selalu kita rasakan adalah tanda kasih-Nya pada kita sebagai manusia. Kitab Efesus mengajak kita untuk lebih bertumbuh dalam kasih Kristus sebagai orang-orang yang sudah ditebus, agar hidup kita layak di hadapan-Nya. Kalau kita teliti dalam pembacaan kita tadi, berarti tidak ada kesatuan, tidak ada keharmonisan di antara orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Oleh karena itu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, di mana orang Kristen Yahudi sangat sombong karena mereka adalah umat pilihan Allah. Rasul Paulus menegaskan pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14 bahwa mereka tidak boleh terpisah dari Kristus, sebab darah Kristus yang telah dicurahkan di kayu salib telah menghancurkan tembok pemisah. Hidup baru di dalam Kristus dan juga menghasilkan damai sejahtera. Kalau kita baca pada ayat yang ke-16 hingga 19, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 16 sampai 19 menjelaskan bagaimana kita mempersatukan hidup kita sebagai orang Kristen di dalam Kristus dan dapat menghancurkan perseteruan agar orang percaya tetap dalam status yang sama. Ayat yang ke-20 hingga ke-22 di sana menjelaskan bagaimana satu tubuh, satu roh, dan menjadi anggota-anggota kerajaan Allah yang tersusun rapi menjadi bait yang kudus, tempat kediaman Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, oleh karena itu kita sebagai gereja harus terus menjaga kesatuan, saling melengkapi, bukan untuk menghancurkan satu sama yang lain. Gereja dipanggil sebagai Allah Tuhan untuk menyaksikan kasih karunia, seperti yang difirmankan di dalam Alkitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di sana firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih dan rancangan Tuhan bagi manusia, supaya kita menjadi satu sebagai tubuh Kristus, sebagai orang Kristen yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus. Ini hal yang sangat penting untuk mengingatkan kita kembali tentang fungsi kita sebagai manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus berperang menjaga persekutuan dengan Tuhan. Kadang kita berbeda pendapat, tetapi harus saling melengkapi. Itu sangat penting sebagai orang beriman.
maka Kristus memberikan kemampuan kepada kita untuk segala sesuatu yang harus kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Kita melihat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuasa Allah disempurnakan dalam kelemahan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebab di dalam Kristus ada kasih. Tanpa Kristus kita tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Oleh sebab itu, sebagai keluarga Kristen, orang yang beriman, mari kita hidup bersama di dalam kesatuan dalam Tuhan. Sebab kita adalah orang percaya yang sudah dipersatukan di dalam Kristus, maka kita perlu mengetahui ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman, yang mau mempersatukan diri di dalam Kristus. Karena Kristuslah yang mengasihi, Kristuslah yang mempersatukan hidup kita sebagai orang-orang beriman. Yang pertama, kita melihat dalam Kristus perbedaan yang ada bukan menjadikan satu perseteruan, perpecahan atau perbedaan, melainkan saling mengasihi dan melengkapi. Itu yang Yesus mau bagi kita sebagai orang beriman, khusus bagi gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Kita tidak perlu kecewa dan takut. Semasih kita berjalan dalam kebenaran, semasih kita percaya kepada Injil Kristus, Kristus Yesus tidak akan memisahkan kita. Dia akan mempersatukan kita untuk saling mengasihi dan melengkapi. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa karena anugerah-Nya kita mewujudkan kemuliaan-Nya dengan saling bersatu. Ini penting dalam tubuh gereja. Kita harus saling bersatu. Saya percaya kita akan mengusahakan itu lebih baik. Kita percaya bahwa dengan mewujudkan kemuliaan-Nya, Tuhan akan memberikan kesatuan yang utuh di dalam gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Yang ketiga, semakin kita mengutamakan, meninggikan Kristus di dalam hidup kita, semakin kita memiliki kerendahan hati untuk terus memuliakan Tuhan di dalam gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, khusus gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, firman Tuhan di minggu ini, di tanggal 30 Januari ini, kita percaya bahwa tema yang diberikan oleh gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, apapun yang terjadi, mari kita bersatu untuk kita mewujudkan kasih Kristus dalam gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Tuhan menolong kita semua.